Halo Bapak Ibu dan semuanya yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi dengan pertemuan online bersama saya. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat kan semuanya? Saya berharap Bapak Ibu semua dalam lindungan Tuhan, tetap semangat, tetap ceria, dan tetap sehat. Nah, sekarang mari kita bersama-sama dengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelum itu, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, Sang penuh kasih, kami mengucap syukur Tuhan bahwa kehidupan kami selalu Engkau sertai, selalu Engkau lindungi. Biarlah kami sebagai manusia yang penuh dengan kesalahan, penuh dengan dosa, dapat Engkau urapi, sehingga kami menjadi sadar bahwa kami adalah manusia biasa yang tidak bisa hidup tanpa. Saat ini Tuhan, kami hendak merenungkan firman. Biarlah firman ini Tuhan tetap menjadi pedoman kami di dalam hidup ini, sehingga hanya Engkaulah yang menjadi nahkoda, yang menuntun langkah-langkah kami. Amin. Bapak Ibu terkasih, firman Tuhan pada hari ini saya akan ambilkan dari Yohanes 3 ayat yang pertama sampai dengan 15. Yohanes 3 ayat yang pertama sampai dengan 15. Tetapi firman Tuhan pada hari ini saya tidak akan membacakannya, melainkan saya akan tampilkan di dalam bentuk sebuah video. Jadi ada video di dalam video. Nah, nanti video ini yang akan merangkum isi dari firman Tuhan kita pada hari ini. Demikian videonya. Ada seorang tokoh Yahudi bernama Nikodemus yang merupakan salah satu dari kaum Farisi. Suatu malam ia datang kepada Yesus. Rabi, kami tahu bahwa Engkau adalah guru yang diutus oleh Tuhan. Tidak seorang pun dapat membuat keajaiban seperti Engkau jika Allah tidak menyertainya. Aku berkata sesungguhnya, tidak seorang pun dapat melihat kerajaan Allah jika tidak dilahirkan kembali. Mana mungkin orang dewasa dapat lahir kembali? Dia tidak mungkin masuk lagi ke rahim ibunya dan dilahirkan kembali. Aku berkata sesungguhnya, tak ada yang bisa masuk kerajaan Allah jika tidak dilahirkan dari air dan roh. Secara jasmani kita dilahirkan orang tua, tapi secara rohani dilahirkan oleh roh. Jangan heran kalau aku berkata kalian harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemanapun ia mau. Kalian dengar suaranya, tapi tidak tahu dari mana datangnya atau kemana perginya. Begitu juga dengan orang yang dilahirkan oleh roh. Bagaimana bisa begitu? Kau guru yang hebat di Israel, mengapa tidak mengerti? Aku berkata yang sesungguhnya. Kami mengatakan dan bersaksi atas apa yang kami lihat, tapi tidak ada yang mau menerima kesaksian kami. Jika kalian tidak percaya padaku mengenai hal-hal di dunia ini, bagaimana kalian bisa percaya jika aku bicara tentang surga? Tidak seorang pun pernah naik ke surga, kecuali anak manusia yang turun dari surga. Seperti Musa menaikkan ular tembaga pada tiang di padang gurun, begitu juga anak manusia harus dinaikkan, supaya semua orang yang percaya padanya memperoleh hidup yang kekal. Karena Allah begitu mengasihi dunia ini, maka Ia memberikan anaknya yang tunggal,
supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, tetapi memperoleh hidup kekal. Sebab Allah mengutus anaknya bukan untuk menghakimi dunia ini, tetapi menjadi penyelamatnya. Orang yang percaya kepadanya tidak akan dihukum, tetapi orang yang tidak percaya sudah dihukum oleh Allah, karena mereka tidak mau percaya kepada anaknya yang tunggal. Seperti inilah penghakiman itu. Terang sudah datang ke dunia, tetapi manusia lebih menyukai gelap daripada terang, sebab perbuatan mereka jahat. Setiap orang yang berbuat jahat benci kepada terang, tidak mau datang kepada terang, sebab mereka tidak ingin perbuatan jahatnya sampai terlihat. Tetapi orang yang melakukan kebenaran datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa apa yang dilakukannya itu sudah sesuai dengan kehendak Allah. Ya Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam bacaan kita dan di video yang telah kita tonton bersama-sama, di situ atau di dalam bacaan kita, Nikodemus datang kepada Yesus saat malam hari. Dan pada momen tersebut, Nikodemus yang adalah sosok yang sangat hebat, karena ia adalah seorang pemimpin agama Yahudi. Ia hendak menanyakan sesuatu kepada Yesus. Akan tetapi, sebelum Nikodemus menyampaikan yang hendak ia katakan, Yesus sebenarnya sudah tahu apa yang hendak ia tanyakan olehnya, yaitu perihal tentang keselamatan. Yesus pun berkata pada ayatnya yang ketiga, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Nah, jawaban Yesus ini membuat Nikodemus bertanya-tanya di dalam hati. Di dalam ayat 4 juga tertulis apa yang dikatakan olehnya. Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Dalam pikirannya mungkin Nikodemus berkata, oh berarti aku harus kembali masuk ke dalam rahim ibuku biar dilahirkan kembali. Secara lahiriah adalah hal yang mustahil seorang yang sudah dilahirkan ke dalam dunia ini dapat masuk kembali ke dalam rahim seorang ibu atau seorang wanita untuk dilahirkan kembali. Jangankan yang sudah tua, bayi pun atau balita pun tidak dapat dilahirkan kembali dalam rahim ibunya. Bapak, Ibu, dan semuanya yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang hendak disampaikan oleh Yesus terkait dengan kata dilahirkan kembali. Dalam hal ini, yang dilahirkan kembali adalah manusia roh kita. Manusia roh kita. Bukan tubuh secara lahiriah. Hal tersebut agar setiap pribadi kita dapat melihat kerajaan Allah. Alkitab dengan tegas menyatakan bahwa kita dapat masuk ke dalam kerajaan Allah adalah karena kasih dan anugerah Tuhan semata. Bukan hasil hebatnya diri kita, siapa kita, bukan dari harta kita yang kita miliki, bukan dari jabatan yang kita punya, tetapi karena tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia. Supaya apa? Supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Nah, dan sekarang, sudahkah kita pribadi masing-masing menjadi orang Kristen
yang benar-benar telah lahir baru. Tanda bahwa seseorang telah lahir baru adalah kehidupannya yang berubah dari hari ke hari. Memiliki karakter seperti Kristus. Dan ada buah-buah roh yang dihasilkan. Bukan hanya maunya sendiri untuk menjudge orang bahwa oh ini jelas bagus, oh ini biasa aja, oh ini jelek, oh ini kuno. Bukan dari situ. Tetapi lahir baru berarti hidup kita juga baru, yang telah dipenuhi dengan kesungguhan iman. Kehidupan lama harus benar-benar kita tinggalkan. Dan kita mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Sebab siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Biarlah firman ini semakin menguatkan kita untuk kita kembali menjadi lahir baru, memperbarui iman kita, menemukan sosok siapa diri kita yang telah mau mengatakan, ya, aku mau memikul salib. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Firman-Mu begitu indah ya Tuhan. Engkau mengajarkan kami agar kami mau dan bersedia untuk lahir baru. Bukan lahir secara lahiriah badaniah, tetapi secara roh. Biarlah kami dapat menjadi pribadi-pribadi baru yang memiliki iman semakin kuat, semakin kokoh, sehingga kami dapat melalui setiap halangan, rintangan, ancaman dalam kehidupan kami. Karena kami memiliki sosok terang yang betul-betul kuat dan betul-betul dapat meneguhkan kehidupan kami. Kiranya Tuhan yang senantiasa sertai kami dalam kehidupan kami. Dan Tuhan, hari ini kami juga hendak kembali berdoa untuk kerabat kami, saudara kami, teman-teman kami yang saat ini dalam keadaan yang kurang sehat ataupun kurang baik. Baik itu yang saat ini sedang dalam di rumah sakit ataupun di rumah dalam keadaan sakit. Biarlah Tuhan senantiasa menjamah mereka, menguatkan mereka, sehingga mereka dalam penyakitnya dapat kembali semangat, bahwa mereka meyakini Tuhan akan menolong, Tuhan akan menopang. Kiranya juga Tuhan yang senantiasa memberkati kehidupan kami, sehingga kami senantiasa di dalam naungan berkat. Inilah doa dan permohonan kami. Kami serahkan ke dalam kuat kuasa tangan Yesus Kristus, Sang Pemimpin kehidupan yang kami yang sejati. Amin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kiranya kita tetap semangat, tetap menjadi orang-orang yang memberkati dan diberkati. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Sampai jumpa di renungan harian yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.